Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan wirid kali ini insyaallah kita akan mencoba mengkaji satu kitab yang kalau di pesantren kitab ini sudah biasa dipakai, tapi terkadang luput dari perhatian kita. Kitabnya cukup singkat tetapi memiliki faedah yang luar biasa untuk kita. Kitab ini berjudul Ta'limul Muta'allim. Ya, Ta'limul Muta'allim li tariqati ta'allum. Ini merupakan kitab yang berisikan tentang langkah-langkah kita menjadi seorang muta'allim, yaitu penuntut ilmu, dalam melalui jalan-jalan kita menuntut ilmu tersebut. Kalau kita lihat terlebih dahulu kepada penulis kitab ini, beliau bernama Syekh Al-Zarnuji. Namanya Syekh Al-Zarnuji. Kalau kita lihat nama lengkapnya, beliau ini memiliki nama lengkap Burhanuddin Zarnuji. Nama aslinya Burhanuddin, tapi ditambahkan Zarnuji di belakangnya. Itu kalau kita istilahkan nama marganya Zarnuji. Maka kalau dilihat oleh beberapa ulama, Zarnuji itu merupakan beberapa tempat. Ada dua tempat kemungkinan yang masih ini ikhtilaf ulama. Ada mengatakan salah satu tempat di Turki. Di Turki namanya Zarnuj. Ada pula yang mengatakan salah satu tempat yang terletak di Turkistan. Jadi yang berdekatan dengan beberapa negara Tantan yang lainnya, Turkistan. Jadi juga ada Zarnuj. Jadi ini masih berbeda ulama, tapi yang penting dia dinamakan Zarnuji karena berasal dari daerah Zarnuj. Beliau wafat tahun 591 Hijriah. 591 berarti sudah cukup jauh masanya dengan kita, dan merupakan seorang imam faqih yang beliau ini terkenal menganut mazhab Hanafi. Lalu beliau berguru kepada Burhanuddin Al-Marginani Hanafi, seorang pengarang kitab Al-Hidayah. Jadi kitab yang ditulis beliau ini, kitab Ta'lim Muta'allim ini biasa dipakai oleh para penuntut ilmu sebelum menuntut ilmu. Maka kalau kita lihat, beliau juga digelari dengan nama Burhanul Islam. Burhanul Islam Al-Zarnuji, yang merupakan salah seorang ulama pada abad ke-6 Hijriah. Kalau sekarang sudah abad ke-14 Hijriah namanya. Jadi beliau ini abad 6 Hijriah. Yang abad 6 Hijriah ini termasuk masa-masa keemasan Islam. Jadi banyak sekali para ulama yang muncul di zaman-zaman tahun 6 Hijriah ini. Maka beliau juga termasuk di antara yang cukup terkenal di zaman tersebut karena melahirkan sebuah kitab yang beliau tulis dengan nama Ta'lim Muta'allim. Ta'lim yang artinya belajar, Muta'allim yang artinya orang-orang yang belajar atau penuntut ilmu. Jadi langkah-langkah yang ditempuh oleh penuntut ilmu dalam proses belajarnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita lihat dari pentingnya kita membahas kitab ini, karena beliau tuliskan sendiri di dalam muqaddimah kitab tersebut. Bahkan beliau menuliskan, saya melihat di awal-awal abad ini atau di masa-masa sekarang ini, banyak orang-orang yang menuntut ilmu tapi mengetepikan adab. Mengetepikan adab. Padahal ketika kita belajar ilmu itu mesti diiringi dengan adab. Sehingga banyak kalau kita lihat sekarang, orang-orang yang baru belajar 1 minggu, 2 minggu, belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, lalu belajar bahasa Arab. Setelah dia keluar dari pembelajarannya tersebut, dia merasa ilmunya sudah cukup, lalu sampai menyalahkan orang lain.
Maka ini yang kita tekankan, pentingnya adab sebelum kita menuntut ilmu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam kitab ini lebih dalam, kita ambilkan dari firman Allah surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Apabila diminta, apabila dipanggil oleh Allah, beri kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah. Ini sesuai juga dengan pepatah Minang kita. Apa pepatahnya itu, Pak? Duduk duduk basamu walapang-lapang, duduk surang basampik-sampik ya. Maka karena memang majelis itu penting, maka kalau kita perhatikan dari firman Allah ini, Allah mengatakan fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika majelis tersebut, mungkin kita baru duduk di satu majelis, belum terlalu kita mendalaminya, duduk kita dulu di sana, dengarkan dulu, pasti ada faedah yang penting yang perlu kita dapatkan. Lalu Allah sampaikan lagi, wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu. Ketika Allah mengatakan berdirilah kamu, berdiri kita, maka berdirilah bersama-sama orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Maka di sini poinnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ketika kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah, itu Allah berikan beberapa pertanda. Yang pertama, menjadi kita orang yang beriman. Ketika kita menjadi orang yang beriman, maka otomatis derajat kita diangkat oleh Allah. Karena Allah yang mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu itu Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita bahas sedikit kenapa ketika kita duduk dalam suatu tempat pembelajaran dinamakan dengan majlis. Banyak sekali dipakai, apalagi di bahasa Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, sampai yang ibu-ibu pun majelis ta'lim. Kenapa tidak dengan istilah yang lain? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kata duduk dalam bahasa Arab itu dibagi kepada beberapa bentuk, tapi kita fokuskan dua saja dulu. Ada jalasa, ada qa'ada. Kalau kita lihat di kamus, jalasa artinya duduk, qa'ada artinya juga duduk. Majlis itu merupakan tempat duduk. Kita duduk di sini berarti majlis namanya. Perkumpulan orang-orang yang duduk disebut dengan majlis. Lalu tempat duduk juga disebut dengan maq'ad, tempat duduk. Maka kalau kita lihat di beberapa tempat, di beberapa negara Arab itu namanya maq'ad, bukan majlis. Kenapa dinamakan dengan majlis ini? Maka ini bedanya. Majlis itu jalasa, duduk dari kita, kalau dikatakan dari tempat yang rendah kepada tempat yang tinggi, itu namanya jalasa. Tapi kalau duduk kita dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, contoh kita sedang berdiri, duduk, maka istilahnya dipakai bukan ijlis. Walaupun kalau di pembelajaran kita di sekolah-sekolah biasanya dipakai ijlisnya. Padahal sebenarnya yang paling tepat itu adalah uq'ud, duduklah. Karena duduk itu dari berdiri, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi kalau ijlis itu seperti kita duduk di lantai, lalu duduk di atas kursi, itu bisa dikatakan ijlis. Lalu kenapa Allah pilihkan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini fil majalis? Karena secara tidak langsung Allah memberitahukan, ketika kita duduk dalam suatu perkumpulan yang menuntut ilmu, maka Allah akan angkat di tempat kita, tempat yang rendah, akan Allah tinggikan kita karena kita sedang berada di majlis.
Maka dipakaikanlah kalimat majlis di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Dan juga setelah itu pun di dalam hadis kita juga hafal hadis tersebut. Rasulullah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa man salaka tariqan, yang menempuh satu jalan. Dinamakan jalan di situ dengan istilah tariq. Kalau kita lihat lagi dalam bahasa Arab, syariat itu juga jalan. Kenapa Allah pilihkan tariq di dalam kalimat hadis tersebut? Tariq tersebut maksudnya adalah jalan yang banyak lika-likunya. Karena ketika kita menuntut ilmu banyak godaannya. Mungkin ada saya kesibukan awak, ada saya jadual, atau mungkin ada godaan-godaan yang lain yang menyebabkan kita tidak betah dalam menuntut ilmu. Makanya diambil kata tersebut oleh Rasulullah, man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman. Ini luar biasanya bahasa Arab itu, satu kata tapi memberikan makna yang luar biasa. Yaltamisu. Yaltamisu berasal kata dari lamasa. Lamasa artinya menyentuh. Yaltamisu yang diberikan sentuhan. Ketika diberikan sentuhan itu, merasa kita dapat sentuhan dari ilmu tadi. Jadi ilmu itu tujuannya adalah untuk menyentuh kita. Jadi ketika kita mendapatkan satu ilmu, ilmu itu memberikan sentuhan kepada kita, berarti yaltamisu. Sudah disentuh kita oleh ilmu tadi, terasa manfaatnya untuk kita, berarti sampailah kita ke makna yaltamisu fihi ilman, yang tersentuh kita oleh ilmu tersebut. Tapi kebanyakan kita ilmu itu hanya menjadi formalitas saja, sampai-sampai sehingga banyak di antara kita menuntut ilmu tapi tidak dapat manfaat dari ilmu itu. Maka ini pentingnya kita tahu terlebih dahulu manfaat menuntut ilmu tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka dipilihkan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, Allah janjikan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan melalui majlis-majlis kita ini menjadikan di antara sarana kita Allah mudahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya hadis yang kita baca ini cukup panjang. Sampai di akhir hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah, dan sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak mewarisi apa-apa kecuali mewarisi ilmu. Diwarisi ilmu melalui para ulama. Warasatul anbiya, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, maka dititipkanlah kepada para ulama beberapa ilmu-ilmu yang diamanahkan kepada para ulama ini agar disampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita lihat terlebih dahulu di dalam pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim ini, Syekh Az-Zarnuji ini membagi kepada, kalau kita istilahkan fasal. Fasal itu berapa kelompok-kelompok pembahasan? Ada 13 kelompok pembahasannya. Kelompok yang pertama, beliau memfokuskan kepada pembahasan apa itu ilmu. Apa itu ilmu dan bagaimana cara kita bersikap dengan ilmu tersebut. Maka diawali ketika beliau memberikan penjelasan ini, beliau memulai pembahasan dengan kewajiban belajar. Kewajiban belajar dimulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Az-Zarnuji, perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim yang laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, atau beliau menjelaskan tidak untuk semua ilmu, akan tetapi terbatas pada ilmu agama yang menjadi wajib hukumnya setiap muslim dan muslimah itu menuntut ilmu agama ini.
Lalu beliau tegaskan lagi, dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Jadi mulai langkah pertama ilmu dalam beribadah kita dan ilmu dalam muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia. Lalu beliau tegaskan, sehingga ada yang berkata ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam. Contohnya solat. Contohnya ilmu tentang solat. Di sini beliau jelaskan, oleh karena setiap orang Islam itu wajib mengerjakan solat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya solat tersebut, supaya dapat melaksanakan solat yang sempurna. Maka bagaimana mungkin seseorang dia bisa tahu rukun solat, bisa tahu syarat sahnya solat, tapi dia tidak belajar? Maka ini yang banyak kita tekankan ketika dalam perkara solat, itu mesti senantiasa kita perbaharui keilmuan kita. Karena terkadang ketika kita solat, kita baca Al-Fatihah, seolah-olah tidak ada getaran dari Al-Fatihah yang kita baca itu. Bahkan kalau kita lihat sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, kita sebut beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baru saja mengangkat takbir Allahu Akbar, bahkan beliau bisa meneteskan air mata. Saking begitu beliau merasakan begitu dekatnya hubungannya ketika solat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita kembali untuk menggali ilmu-ilmu tentang perkara-perkara ibadah kita, terkhusus perkara solat ini. Karena setiap ibadah kita itu ada ilmunya. Tak mungkin kita beribadah tapi tidak tahu ilmunya. Maka ini kita katakan banyak orang solat tapi solatnya sama seperti solat anak kecil. Anak kecil itu solat ketika ditanya apa yang dibacanya dia tidak tahu. Maka jangan sampai kita solat sama seperti solatnya anak kecil. Maka tugas kita, setiap yang kita baca paling tidak kita tahu maknanya. Walaupun tak hafal artinya, tapi kita paham makna yang kita baca. Contoh, ketika kita membaca surat Al-Fatihah yang diabadikan juga dalam hadis qudsi, di sana dijelaskan ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hamadani abdi. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Lalu setelah itu kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah juga menjawab majadani abdi, hambaku sedang meninggikanku. Setelah itu kita baca apalagi lanjutannya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika Maliki Yaumiddin, Allah juga kembali menjawab hambaku sedang memujiku dengan meninggikanku, kata Allah. Lalu sampailah di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Allah katakan, inilah batas antara aku dengan hambaku. Maka bagi hamba-hambaku yang meminta, aku akan kabulkan, kata Allah. Maka barulah setelah itu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Mana dia jalannya? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka ini ditegaskan di awal-awal kitab ini, dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini oleh Syekh Az-Zarnuji, tentang pentingnya kita menuntut ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita. Lalu beliau tegaskan lagi,
Setiap orang Islam wajib mempelajari, mengetahui rukun maupun salat, amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara dari yang dipelajari tersebut hukumnya wajib. Maksudnya adalah kita mengetahui bahwasanya ada beberapa ibadah-ibadah yang dihukumkan kepada kita wajib. Maka ketika kita tahu hukumnya wajib, wasilah kita untuk sampai mengetahui ilmu tadi, maka hukumnya juga disebut hukumnya wajib. Maka dalam perkara ini kita katakan, boleh kita sekolah di mana saja, boleh kita menuntut ilmu apa saja, tapi yang penting ilmu tentang perkara ibadah kita tak pernah kita kesampingkan. Karena banyak sekarang sekolah jauh-jauh, sekolah sampai ke barat, sampai ke mana-mana, tapi ketika ditanya tentang perkara solat, banyak yang tidak tahu. Maka ini yang dimulai di awal pembahasan ini tentang ta'limul muta'allim. Seorang penuntut ilmu itu wajib hukumnya mempelajari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hubungannya antara hubungan manusia dengan Allah. Bapak Ibu jemaah ini dirahmati oleh Allah. Maka di sini juga beliau tegaskan, ilmu agama adalah sebagian wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama. Ilmu agama wasilah untuk menyampaikan kita pada kewajiban kita beragama. Maka penting kita mempelajari ilmu agama yang hukumnya wajib. Contoh tadi puasa, salat, lalu membayar zakat apabila sudah sampai harta kita, lalu naik haji bagi yang mampu, dan juga ilmu tentang jual beli jika berdagang. Sampai beliau tegaskan di sini, ilmu jual beli ketika kita berdagang. Bahkan di sini disebutkan ada seorang ulama, beliau bernama Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, ditanya, mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Ini yang dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kenapa tidak menuliskan kitab tentang zuhud? Lalu Muhammad bin Al-Hasan tadi menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang mungkin perkara ini tidak jelas apakah halal apakah haram, syubhat ya. Maka beliau tegaskan, aku tuliskan perkara-perkara syubhat ini tentang berdagang. Maka ini benar-benar jadi perhatian Muhammad bin Al-Hasan ini. Begitu beliau pentingnya membahas tentang perkara ilmu ini, sampai beliau tuliskan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jual beli agar tak terjerumus kepada syubhat dalam jual beli. Lalu setelah itu, setiap orang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui pula cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati, misalnya tawakal, taubat, takut kepada Allah, dan ridha. Ini nanti perkaranya akan masuk ke pasal-pasal yang berikutnya. Itu pembahasan yang pertama tentang kewajiban belajar yang beliau tuliskan di poin yang pertama dari muqaddimah awal kitab Ta'lim Muta'allim. Lalu selanjutnya beliau tuliskan tentang keutamaan ilmu. Di sini beliau sebutkan di awal pembahasan keutamaan ilmu, tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena kita yakin dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa tahu segala-galanya. Kita bisa membedakan yang hak, yang batil itu dengan ilmu pengetahuan. Maka ilmu ini Allah khususkan itu untuk manusia. Kalau kita lihat, Allah ciptakan makhluk hidup, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, tapi Allah khususkan satu yang istimewa untuk manusia. Manusia itu dibekali dengan ilmu pengetahuan. Sehingga ketika dilihat
Beliau jelaskan Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau malaikat disuruh beribadah, beribadah saja terus, karena tidak dibekali dengan hawa nafsu. Tapi ketika kita manusia, Allah berikan kita hawa nafsu, dibekali hawa nafsu, bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita tersebut, maka kita menjadi manusia yang sempurna, yang menjadi keutamaan kita sebagai seorang manusia. Lalu beliau tegaskan, ilmu itu sangat penting karena sebagai perantara untuk menjadi insan yang bertakwa. Ilmu penting agar kita sampai ke derajat takwa. Karena percuma kita punya harta banyak-banyak, ilmu tinggi, sekolah sampai S2, S3, sampai S seterusnya, tapi tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sarana untuk kita bisa sampai ke takwa itu, karena kita tahu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, kata Allah. Maka sarana untuk sampai ke sana adalah kita perlu tahu tentang ilmu terlebih dahulu. Dengan takwa manusia bisa terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa inilah yang menjadi benteng bagi kita. Karena kalau kita lihat kondisi hari ini, banyak orang-orang yang Allah berikan kedudukan, Allah berikan dia jabatan, tapi dengan kedudukan dan jabatan itu belum dibekali dengan takwa. Akhirnya banyak kedudukan dan jabatan yang Allah berikan tadi tidak digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya banyak yang zalim kepada warga-warganya. Atau juga kita lihat dulu begitu faham dengan ilmu agama, begitu dekat dengan Allah, bahkan mungkin sudah diberi gelar oleh orang-orang di sekitarnya dengan gelar yang cukup tinggi sebagai pemuka agama. Tapi karena sudah duduk di satu instansi, sudah Allah berikan satu kedudukan, ternyata ilmu yang dia punya tadi lupa. Karena orang mengatakan banyak orang yang lupa jo kaji gara-gara materi. Gara-gara ada materi lupa jo kaji. Maka ini yang banyak hari ini. Maka penting bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu, agar jangan sampai kita menjadi insan yang sia-sia tanpa menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Di dalam kitab ini dituliskan ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan ketakwaan. Ilmu yang paling lurus untuk dipelajari dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pertama pembahasan tadi dijelaskan kewajiban menuntut ilmu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tadi, itu ditekankan sekali. Yang paling wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan ilmu muamalah dengan sesama kita. Lalu selanjutnya, yang poin A tadi tentang wajibnya belajar. Lalu yang kedua, keutamaan belajar. Yang ketiga ini belajar ilmu akhlak. Karena kita masuk di kitab ini berkaitan dengan adab dan akhlak seseorang ketika masuk ke dalam ranah keilmuan. Di sini dijelaskan setiap orang Islam wajib mempelajari akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela agar tahu membedakan ma yang baik, ma yang buruk. Karena banyak hari ini hampir bercampur saja kedua-duanya. Banyak kalau kita lihat praktek di luar, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, na'udzubillah, kalau kita lihat belum ada statusnya apa-apa, tapi lah babonceng bak lagaknya orang nanalah menikah 20 tahun lamanya. Ini sangat kita khawatirkan. Maka ini benar-benar menjadi perhatian, bahkan ulama-ulama terdahulu kita sudah menjelaskan. Maka seperti watak, murah hati, kikir, penakut, pemberani, semuanya ada kawannya masing-masing yang harus kita perhatikan agar kita tahu tentang akhlak-akhlak ini.
Dan juga tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Maka tugas kita selaku muslim adalah kita mungkin pernah terjerumus dalam sifat-sifat yang tidak baik, tapi tugas kita adalah harus tahu cara untuk menghilangkannya atau cara kita terhindar dari sifat-sifat yang buruk tadi. Di sini dijelaskan Asy-Syahid Nashiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca. Beliau juga memberikan penekanan kitab yang ditulis oleh Syekh Nashiruddin tentang akhlak ini. Lalu yang terakhir pembahasan kita malam hari ini, ilmu yang fardu kifayah dan ilmu yang haram. Ilmu yang fardu kifayah dan ilmu yang haram. Adapun beberapa ilmu-ilmu yang kita pelajari, itu diantaranya ada ilmu yang menjadi statusnya fardu kifayah. Contoh, kita tahu saat penyelenggaraan jenazah hukumnya fardu kifayah. Apabila sekelompok orang telah mengambil bagian untuk menjadi penyelenggara jenazah tadi, maka kewajiban yang lainnya sudah terlepas. Maka begitu pun dalam menuntut ilmu, ada ilmu-ilmu yang menjadi fardu kifayah bagi kita. Kita sebutkan di antara ilmu yang fardu kifayah itu adalah ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Ini menjadi ilmu yang statusnya fardu kifayah. Karena apalagi zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ketika sudah meninggal orang tuanya, meninggal keluarganya, harta itu dibagi seenak hatinya saja. Padahal Allah sudah tegaskan langsung di dalam Al-Quran berapa bagian-bagiannya, itu sudah jelas. Dan kalaupun tidak tahu dengan ilmu ini, silahkan tanya kepada orang yang lebih tahu dengan ilmu tersebut. Maka ini banyak kejanggalan-kejanggalan, apalagi di tempat kita di Sumatera Barat ini, sehingga dibagi sia yang paling dake itu inyo yang paling banyak. Padahal kalau dilihat dari hubungan kedekatan antara si mayit tadi, itu sangat jauh sekali. Maka ini yang kita tegaskan, mesti kita perhatikan, ada ilmu yang fardu kifayah. Lalu ada pula ilmu itu yang ilmu haram. Ini insyaAllah kita tahu ilmu haram, contohnya ilmu batin. Ilmu batin yang menyangkut, mungkin kalau di tempat lain itu ada ilmu ba'a supaya awak tidak bisa luko. Walaupun kena pisau tapi tidak luko. Walaupun dibacok oleh orang tapi tidak akan ba'a-ba'a. Maka ilmu ini termasuk ilmu yang haram untuk kita pelajari. Karena ilmu ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka perkara-perkara ilmu inilah yang penting kita ketahui. Bahkan juga ini kita singgung sedikit, beliau menuliskan juga di sini, Syekh Az-Zarnuji tadi, bahkan ilmu nujum itu bisa, kalau kita tidak hati-hati memakainya, ilmu nujum pun bisa digolongkan menjadi ilmu yang haram. Karena bisa jadi orang-orang yang menggunakan ilmu nujum tidak untuk kepentingan seperti untuk melihat arah kiblat atau untuk memperhatikan masuknya waktu salat atau yang lainnya, maka ini bahkan bisa digolongkan oleh Syekh Zarnuji tadi menjadi ilmu yang haram untuk dipelajari. Karena banyak orang pelajari ilmu kebintangan itu untuk meramal, kira-kira besok lai rancak hari atau tidak, kira-kira besok apa gitu. Maka itu merupakan ilmu yang termasuk digolongkan kepada ilmu yang haram nantinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ini pembahasan awal kita dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Adakah yang akan bertanya? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan karena waktu salat Isya kita sudah masuk. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.